Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu sedikit mau jelaskan ya tentang routing supaya kalian tidak blank atau tidak pusing. Maksudnya ini routing apa kita gunakan. Oke, di sini ibu sudah tulis ya, routing adalah metode ya, salah satu metode penggabungan perutean atau penggabungan beberapa segmen jaringan sehingga paket data internet itu dapat dialirkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya ya, meskipun mereka berbeda kelas IP atau berbeda segmen ya. Tentunya ini kalian sudah paham ya segmen itu yang bagaimana. Terus di sini routing terbagi atas dua ya, ada yang dinamakan routing statik dan ada routing dinamis. Ya, di sini routing statik ya, kita sudah tahu bedanya. Routing statik itu kita konfigurasi secara manual. Nah, terus konfigurasi routing dinamis dilakukan konfigurasi secara langsung atau secara otomatis ya, Ya, di sini kalian pasti sudah paham yang mana routing yang mudah kita gunakan, yang secara manual atau secara otomatis ya. Dari sini kalian harus sudah mulai paham. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan protokol ya. Sini ada yang dinamakan protokol routing. Sini ada beberapa cara atau cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses routing. Yang pertama ada itu yang dinamakan OSPF, routing secara OSPF, kemudian ada secara RIP, kemudian ada secara BGP, kemudian ada secara IGRP, kemudian ada juga kita bisa melakukan routing secara EIGRP. Nah, ini merupakan protokol yang bisa dinamis. Tapi di sini ibu cuman mau menggunakan satu saja contoh, yaitu kita akan menggunakan protokol routing secara RIP ya, ya. Di sini protokol RIP ini juga terbagi atas dua. Yang pertama ada RIP versi 1, kemudian ada RIP versi 2. Nah, apa bedanya? Nah, ini versi 1 kita gunakan IP-nya berdasarkan kelas IP ya, atau bisa dikatakan kelas full, atau IP-nya harus berdasarkan kelas IP. Jadi IP-nya harus sama kelasnya ya, harus sama prefixnya. Kalau di RIP versi 2 versi 1 berbeda dengan versi 2. Nah, ini dikatakan classless. Nah, ini IP-nya tidak berdasarkan kelas IP. IP-nya bisa berdasarkan tidak sama kelas, atau bisa berbeda prefixnya. Nah, kalian sudah tahu ya bedanya RIP versi 1 dan versi 2. Nah, di sini pada saat kita menggunakan RIP versi 2 ada yang dinamakan no auto summary. Nah, di sini sebetulnya RIP versi 1 dan RIP versi 2 itu masih sangat bersangkut paut ya. Nah, RIP versi 2 ini merupakan penyempurnaan dari RIP versi 1 sebelumnya. Jadi pada saat kita menggunakan RIP versi 2 itu sebetulnya dia masih
menyambung dengan versi 1. Jadi kita membutuhkan no summary supaya RIP versi 2 itu sudah tidak menyambung lagi pada saat kita melakukan routing secara RIP versi 2, supaya tidak ada lagi yang ganggu-ganggu versi 2. Kita menggunakan no auto summary ya. Semoga dipahami. Selanjutnya kita masuk pada konfigurasi dan pembuatan jaringan. Lanjut konfigurasi jaringan ya. Di sini Ibu sudah buat topologinya. Bisa dilihat di sini ada 3 router ya, 3 router. Di sini kita memakai router PT. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Kemudian ada 3 switch juga yang terhubung langsung ke PC maupun laptop ya. Ini digunakan untuk sebagai penghubung antara PC ke router. Jadi nanti yang terhubung langsung itu adalah switch ke router. Oke, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 IP dengan kelas yang berbeda-beda, tapi dia memiliki prefix yang sama. Nah, dari router PT1 ke switch ini dia 192.168.11.0 ya, kita langsung ambil networknya pakai prefix 24. Kemudian ini ke sini titik 100.0/24. Kemudian ini ke sini 90.0 prefix 24 ya. Jadi di sini kita sengaja menggunakan prefix 24 supaya tidak terlalu banyak netmask yang digunakan nantinya. Kemudian di sini ada dari router 1 ke router 2 ada IP-nya itu 20.20.20.0/30. Ya, enggak apa-apa kita menggunakan IP kelas A, cuman kita pakai prefix kelas C ya, tidak apa-apa, bisa digunakan. Kemudian di sini ada 30.30.30.0 prefix 30. Oke. Kemudian setelah topologinya dibuat, kita sudah tentukan berapa switch, berapa client, dan berapa router yang ingin digunakan. Kita langsung masuk ke PC-nya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari sini, PC 9 ya. Di sini sudah kita tentukan IP address dan gateway-nya. Nah, seperti biasa kita masukkan IP di desktop ya. Ini PC-nya kita mengikut dari sini, router ke switch, berarti 192.168.11.0. Ini network. Kemudian kita ambil IP awalnya itu 1 untuk gateway, kemudian IP address itu 2 untuk IP-nya di PC. Oke, kemudian lanjut di desktop, kemudian IP config. IP config, kemudian kita masukkan di sini IP-nya. Oke, 192.168.11.2. Kenapa? Karena titik 1 kita gunakan sebagai gateway. 192.168.11.1. Oke, ini tidak boleh berubah ya. Ini harus diperhatikan baik-baik gateway-nya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke PC selanjutnya. Ini seperti biasa, masuk di desktop, IP config, kemudian masukkan IP-nya 192.168.11.3 karena 2 tadi sudah digunakan di PC yang satunya 192.168.11.1 untuk IP gateway. Oke, begitupun selanjutnya. Nah, seperti biasa desktop 192.168.100.2, kemudian 192.168.100.1 untuk gateway. Oke, lanjut desktop IP config 192.168.100.3, kemudian lanjut 192.168.100.3. Nah, di sini Ibu juga sudah tuliskan ya IP-nya masing-masing. Oke, kemudian kita next di router selanjutnya, isi yang terhubung ke router 3 ya. IP config langsung IP address 192.168.90.2 dan 192.168.90.1 untuk IP gateway ya. Perhatikan di sini banyak yang salah ya di IP gateway-nya. Nah, 192.168.90.3.
kemudian 192.168.90.1. Oke, sudah dimasukkan semua IP-nya. Selanjutnya kita masuk di konfigurasi routernya. Ya, konfigurasi router, kita mulai dari router yang pertama. Yang ini dulu ya, yang ini kita klik di sini. Kemudian kita masuk di CLI. Nah, di sini kita menggunakan routing statik ya, routing statik yang dimana kita full mengetik secara manual IP address, perintah-perintah lainnya. Nah, berbeda nanti kalau kita menggunakan yang dinamis, agak sedikit cepat. Oke, kita masuk di router pertama, masuk di CLI ya, seperti biasa CLI, kemudian di sini ketik perintah no, enter ya, seperti biasa kita masuk enable, kemudian masuk di FA interface yang terhubung ke router sini. Nah, kita masuk FA 0/0. Nah, ini ya, router yang terhubung ke switch, yang mengarah langsung ke switch. Berarti maaf, kita masuk di config dulu. Const baru FA 0/0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP address. IP address-nya itu berapa? 192.168.11.1. Yang kita masukkan itu adalah IP gateway. Kemudian masukkan netmask-nya 255.255.255.0 karena kita pakai prefix 24. Kemudian kita enter. Kemudian no shutdown, no SH, kemudian tab. Enter. Nah, ini sudah berubah ya warnanya. Ini sudah berubah warnanya dari router ke switch. Kemudian kita lanjut. Exit. Nah, sekarang router yang terhubung ke router. Ya, ini lagi. Ini ke sini. Perhatikan, ini ke sini. Nah, berarti kita masuk di S2/0. Nah, ini. Router satu ini terhubung ke sini. Menuju ke sini. Oke, perhatikan tanda panahnya. Kemudian kita enter. Nah, daftarkan lagi IP-nya. IP address, IP add berapa yang terhubung. Nah, berarti 20.1 karena tidak mungkin kita kasih masuk IP network ya, jadi IP awal. Kemudian netmask-nya prefix 30 berapa, berarti 255.255.252. kemudian kita enter. Selanjutnya no shutdown untuk menyalakan lampu, mengaktifkan lampunya dari router satu ke router selanjutnya. Kita tap enter. Nah, kemudian kita exit terus. Oke, kemudian bisa kita ketik W saja. Nah, konfigurasinya sudah oke. Setelah dari sini kita close, kemudian kita beralih ke router selanjutnya. Ini ya, perhatikan. Nah, kita enter, kita klik, kemudian CLI, kemudian kita no, kemudian enable, const. Nah, perhatikan lagi. Ini router yang di tengah yang mana saja terhubung. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ke sini. Serial 202/0. Nah, berarti kita masukin S202/0. Kemudian enter. Masuk, kemudian IP address-nya berarti 20.2 karena tadi satu sudah digunakan di router sebelumnya. Kemudian kita masukkan netmask-nya. Netmask-nya berarti 255.255.252 karena pakai prefix 30. Kemudian kita enter. Kemudian no shutdown, no SH untuk menyalakan lampu, kemudian enter. Nah, perhatikan lampunya sudah menyala berubah warna hijau. Kemudian selanjutnya yang dari sini lagi router ke switch ke bawah. Nah, oke, enter, kemudian kita exit dulu. Nah, sampai dia masuk di config. Kemudian masuk lagi di FA 0/0 karena dari router ke switch. Nah, perhatikan tanda panahnya. Berarti ini ya. Oke. Dan kita enter. Baru IP address. Nah, berapa IP address-nya yang terhubung?
192.168.100.100.1 yang menjadi IP gateway. Kemudian ketik netmask 255.255.2.0 karena kita pakai prefix 24. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita no shutdown, menyalakan lampu lagi. Nah, perhatikan lampunya sudah nyala. Kemudian kita enter. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini lagi yang terhubung. Router ini yang di tengah ke sini. Nah, jadi perhatikan. Router yang di tengah ini ada 3 terhubung. Yang ke sini 1, yang ke bawah 1, sama yang ke sebelah kanannya 1. Kanannya ibu ya. Oke, berarti kita exit lagi. Exit, kemudian masuk lagi di in s3/0. Enter. Kemudian masukkan IP-nya. IP add itu ini ke sini. Nah, ini ke sini ya. Sini itu adalah mana? Nah, ini begini. Oke. Adalah 30.30.30.1. Netmasknya 255.255.252 karena dia pakai prefix 30. Oke, enter. Kemudian no shutdown, enter. Kemudian N, bisa langsung di N saja. N, dia langsung keluar di router. Kemudian kita W. Oke, sudah dia berhasil. Selesai masalah di router yang di tengah. Oke, lanjut kita ke sini. Enter, klik 1 kali, kemudian kita ke CLI, di sini pilih no. No, kemudian enter. Enable conf-t. Kemudian kita masuk dulu di router yang menuju router tengah. Berarti in s2/0. Masukkan IP add-nya. Tadi 30.30.30.2. Kan tadi 1 sudah digunakan, sekarang 2. Oke, perhatikan IP-nya, kemudian masukkan netmask. Berarti 255.255.252 karena kita pakai prefix 30. Kemudian kita enter. Lalu no shutdown, enter. Sudah berubah ya warnanya. Kemudian kita enter, exit. Router lagi ke switch yang ke bawah. Berarti kita in FA 0/0. Ini ya. Perhatikan tanda panahnya ke bawah, enter. Kemudian masukkan IP add-nya. IP add 192.168.90.1 sebagai IP gateway. Kemudian netmask 255.255.0 karena dia pakai prefix 24. Kemudian kita enter. Oke, nyalakan lampu, no SH, tab, enter. Sudah mau nyala. Sudah menyala ya. Kemudian setelah itu kita exit lagi. Exit saja langsung, kemudian W, kemudian OK. Oke, setelah itu kita tinggal masuk di konfigurasi RIP versi 2. Kita sudah masukkan semua IP-nya, kita sudah konfigurasi di router, kita masuk di konfigurasi RIP menggunakan routing statik menggunakan RIP versi 2. Oke, lanjut kita masuk ke router yang di sini dulu, yang pertama ya, ini klik, kemudian masuk di CLI ya, CLI kembali, kemudian kita enter. Masuk di router, masuk di conf-t ya, jangan lupa. Kemudian kita ketik router RIP ya, router RIP, kemudian enter. Setelah itu ketik version 2 karena kalau kalian tidak mengetik versi 2 maka dia akan otomatis ke versi 1. Dia tidak akan terbaca karena versi 2 ini yang kita gunakan karena beda-beda IP-nya. Ada yang prefix 24, ada yang prefix 30 ya. Kalau versi 1 berarti dia harus sama semua
kelasnya, harus sama semua prefiksnya, tidak boleh ada yang berbeda. Nah, sedangkan di sini kita pakai dua prefiks, yaitu 30 dan 24. Jadi kita harus menggunakan RIP versi 2 seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan. Ya, kemudian kita enter. Kemudian masukkan IP network. Kemudian network. Masukkan semua IP yang terhubung dari router ke switch. Ada dua, yaitu router ini, kemudian router ke switch, router ke router, kemudian router ke switch. Network berarti 192.168.11.0. 11.0 IP networknya ya, network. Oke, kemudian enter. Kemudian masukkan lagi yang terhubung router ke router berarti 20.20.20.0. Enter. Kemudian jangan lupa no auto tab summary supaya dia tidak dihalangi lagi dari versi satunya. Kita full menggunakan versi 2, RIP versi 2. Kemudian kita enter. Kemudian exit. Oke, selesai di router ini, kita close, kemudian kita kembali ke router yang di tengah. Masuk di router CLI, kemudian enter. Kemudian masuk conf t ya, kemudian jangan lupa ketik router RIP. Kemudian version 2, kemudian masukkan network. Perhatikan ini yang di tengah, router yang di tengah, yang mana saja terhubung, ada 3. Yang pertama ini ke sini berarti 20.20.20.0, ini ke sini berarti 30.30.30.0, ke bawah 192.168.100.0. Berarti ada 3 IP network yang dimasukkan. Oke, lanjut 20.20.20.0, kemudian enter. Lanjut 30.30.30.0. Lanjut berapa? 192.168.100.0 yang terhubung ke switch. Kemudian kita enter. Oke, jangan lupa no auto summary dan enter. Exit. Selesai. Lanjut ke router terakhir. Ini ya. Sudah masuk router, kemudian masuk di conf t, kemudian masuk di router RIP, enter, kemudian version 2, kemudian network. Yang mana saja terhubung? Ada 2 aja ya, ada 2, yaitu 30 dan 192.168.90. Berarti lanjut 30.30.30.0. Lanjut network 192.168.90. Enter. Jangan lupa no auto summary, tab saja ya. Kemudian kita enter. Exit. Oke, enter. Selesai. Ya, selesai kita melakukan routing statik dengan menggunakan RIP versi 2. Kemudian kita akan lihat apakah ini berhasil atau tidak. Kita kirim pesan dulu, yang satu router saja dulu. Dia sukses. Kemudian ini lagi, oke, sukses. Ini lagi, oke, sukses. Kemudian yang berbeda router, ini ke sini. Oke, biasanya kita perlu waktu ya. Dia sudah sukses. Coba lagi dari sini ke sini. Oke, sukses. Dari sini ke sini. Tunggu. Ini lagi, dia butuh proses. Kesalahan di laptop 11 ini, IP gateway-nya itu titik 3 di sini, padahal dia harusnya 1 ya. Jadi ibu baru saja ganti, kemudian ibu coba lagi
lakukan percobaan ya, uji coba. Nah, sekarang dia sudah sukses semua. Nah, jadi itu ya, perhatikan gateway-nya dia di mana. Gateway-nya. Nah, perhatikan gateway-nya dia ini. Nah, berarti ini kalau router ini 191.68.11.1 itu dia tidak boleh berubah. Nah, begitupun dengan router selanjutnya ini juga. Nah, kalau kita salah di situ akan fatal ya. Kita tidak tahu yang mana kesalahan yang mana yang kita lakukan ya. Nah, ini sudah berhasil semua. Ini ke sini sudah berhasil, ini ke sini sudah berhasil. Kemudian kita coba ping dari PC 9 ke PC yang di sini laptop 12 ya, kita pakai CMD, kemudian ping 192.168.90.3 enter. Nah, dia sudah replay from. Nah, berarti dia sudah berhasil. Nah, berarti kita sudah membuat jaringan ini sudah termasuk jaringan WAN ya, karena dia menggunakan router sebanyak 3 dengan menggunakan routing static RIP versi 2 ya. Semoga dimudahkan, semoga mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke routing dinamis ya. Ini routing static, kita nanti lanjut ke routing dinamis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.